Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah Bapak Ibu sekalian dan peserta didik, pada kegiatan hari ini saya akan memaparkan rencana tindak lanjut program kami, yaitu videocast. Di sini berjudul programnya Bermain Sehat, Seru, Melestarikan Olahraga Tradisional di Masa Kini, yaitu Boba Sodor. Apa itu Boba Sodor? Itu permainan tradisional yang dilakukan oleh kalangan kita dahulu. Ya. Selanjutnya latar belakang. Latar belakangnya permainan tradisional adalah permainan rakyat yang diwariskan secara turun menurun dari generasi ke generasi. Permainan tradisional dapat mengajarkan anak untuk bersosialisasi dan menanamkan budi pekerti. Permainan tradisional juga sangat jarang kita temuin pada zaman sekarang. Oleh karena itu, saya mengambil program ini permainan tradisional. Tujuannya yang pertama, melestarikan permainan tradisional Indonesia dan menanamkan rasa cinta terhadap budaya kita. Yang kedua, meningkatkan aktivitas fisik karena permainan tradisional itu merupakan olahraga rekreasi. Kemudian mengembangkan keterampilan sosial seperti kerja sama, komunikasi, dan sportivitas. Dan selanjutnya memperkuat rasa kebersamaan, kekompakan sesama peserta didik ataupun siswa. Itu tujuannya. Nah, capaian langkah dan hasil yang diharapkan. Yang pertama, capaiannya. Siswa dapat melatih keterampilan dan koordinasi. Di sini kenapa saya bilang koordinasi? Karena menyeluruh, ya, kegiatan olahraga tradisional itu menyeluruh. Siswa dapat melatih kebugarannya, sama seperti yang saya bilang tadi, menyeluruh. Dapat mengetahui nilai karakternya, jadi dapat mengambil makna yang sangat mendalam kegiatan atau permainan tradisional ini. Langkahnya, siswa dapat mengenal permainan tradisional. Pasti, kalau ditanya pasti cuma satu yang dapat dia pahami, dengan tarik tambah. Ya. Selanjutnya, siswa dapat memahami minimal permainan tradisional. Minimalnya ya satu jadi. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan sikap karena olahraga harus sportivitas. Yang ketiga, hasil yang diharapkan. Nah, ini yang kita harapkan sama-sama Bapak Ibu sekalian dan anak-anak kalian. Selalu meningkatkan kekompakan, selalu mendiskusikan tentang nilai-nilai terkandung dalam permainan tradisional tersebut. Dan yang terakhir, ini yang paling enak kita, mengadakan kegiatan atau perlombaan permainan tradisional. Selanjutnya, nah struktur. Ini pasti. Struktur programnya jenisnya populer karena tidak mengganggu aktivitas KBM atau kegiatan belajar mengajar di luar sana. Yang keduanya, skala programnya seluruh siswa kita libatkan, termasuklah warga sekolah kita libatkan. Kita mengatur programnya. Kegiatan ini rencana saya akan saya laksanakan di hari Kamis minggu ketiga atau minggu keempat, seiringan bergantian dengan senam pagi. Karena senam pagi itu bisa senam pagi kita lakukan, bisa jalan sehat. Nah, kita sekali-sekali kita modifkan seperti permainan tradisional. Karena anak-anak pasti senang seperti itu. Ada kita coba tarik tambang, enggrang, bakia, bola sodor, dan sebagainya. Kita coba. Mungkin dalam 1 jam, kita dalam 1 kelas mungkin 4 orang jadilah. Yang penting ada kegiatan fisiknya, ya. Kemudian mitra komunitas belajarnya ya, kepala sekolah sebagai penasihat dan fasilitator. Yang kedua, guru videocast sebagai pendamping atau pengembang materinya. Guru mapel berdiskusi bersama. Nah, ini gunanya kita berdiskusi bersama adalah gimana caranya, ya, untuk membuat karya dan pelaksanaan SEM kepada siswa. Pasti ditanya, kenapa, apa Pak SEM itu? Apa SEM itu? Ya, Sport Education Model, karena seperti penerapan pembelajaran kita, karena pembelajaran
STEM itu lebih menarik. Bukan hanya PJOK, sentra batik atau seni budaya, bahasa Indonesia bisa, ya, bisa dihubungkan. Kenapa? Contoh kalau di PJOK perlombaan, sama bahasa Indonesia perlombaan apa? Puisi. Jadi anak-anak itu sebagai panitia, sebagai penyelenggara, dia semua. Jadi kita sebagai pengamat, itu STEM itu. Ya mungkin nanti pembelajaran bahasa Indonesia bisa diterapkan. Bahasa apa sini bisa diterapkan ya lomba nari. Jadi anak-anak itu ada jadi jurinya, ada jadi panitianya, ada jadi apanya. Jadi ada hadiahnya nanti. Hadiahnya apa? Ya modifikasi seperti apa ya, piala apa, kopi apa, uang apa ya, bebas. Biar anak itu berkembang. Itu STEM itu. Oke, kita lanjut Bu. Oke, kapasitas yang dimiliki oleh sekolah. Saya ambil 6 cuma. Kenapa? Harusnya ada 7. Ya. Aset manusia, kepala sekolah, guru dan siswa. Karena program ini ada sekolah, guru dan siswa. Yang selanjutnya aset sosial adanya aturan di sekolah berdampak guru pendidik. Karena ya berdampak sekali ya kegiatan kita ini. Aset politiknya kebijakan kepala sekolah, komite dan warga sekolah. Karena tanpa izin atau tanpa kebijakannya tidak akan bisa berjalan program seperti ini. Aset fisik, halaman yang kita ini sangat luas, bisa digunakan di mana? Di sini bisa, di lapangan sana bisa. Alat pendukungnya ada kita. Kenapa saya bilang ada? Pasti ada. Gobak sodor juga ada. Kenapa? Gobak sodor itu lebih simpel peralatannya. Bisa menggunakan kapur, bisa menggunakan corong, ataupun bisa. Karena itu pembatasnya saja. Lanjut ke aset lingkungan. Ya, suasana lingkungannya sejuk, nyaman, karena kita gunakan. Kemudian aset agama, kemudian jenis permainan tradisional. Aset budaya. Harusnya saya tambahkan satu aset apa ya? Satu lagi nya aset positif ya. Aset satu lagi model ya. Oke, nah ini rencana evaluasi saya atau penilaian saya. Jadi observasinya melihat dulu kita. Observasi dulu melihat antusias siswa, apakah berminat atau tidak. Ya, jadi kalau berminat pasti, tapi antusiasnya kira-kira gimana? Nah, ini mau nggak permainan tradisional seperti ini? Nah, berikutnya penilaian kepada peserta didik ataupun warga sekolah. Ya. Kenapa saya bilang seleksi ada? Ya, seperti melihat antusias tadi. Ya, setiap kita membuat program pasti ada tantangan dan solusinya. Tantangannya ya pastilah kalau mendengar permainan tradisional siswa itu berkurang aktif, ya pasti banyak menggunakan ya media sosial apa gadget, ya paling utama dia paling utamakannya gadget itu. Solusinya ya kita memberikan penilaian kepada peserta didik melalui olahraga kreasi, kemudian mengadakan perlombaan dalam kegiatan permainan tradisional tersebut. Dan kita modifikasi karena permainan tradisional itu bisa kita modifikasi asal kita mau. Ya, Ibu sampai sini mengerti ya. Lanjut. Nah, ini mungkin Anda ingin bertanya dari Bapak dan Ibu dan anak-anak kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Rahmat, cukup menarik ya mengenai permainan tradisional. Yang saya tanya tadi kan dilaksanakan hari Kamis tadi kan, berganti ya. Kira-kira Kamis bulan ini apakah sudah dilaksanakan atau ajaran baru nanti yang kedua? Ya. Itu saja kalau Ya, terima kasih Bu Eva. Sangat bagus sekali pertanyaannya. Rencana karena sesuai dengan judulnya itu rencana dan program. Apabila program ini disetujui oleh pihak atau kepala sekolah, karena untuk saya menerangkan hari Kamis setiap hari Kamis 6 pagi
Itu dalam 1 bulan ada 4 kali kita ketemu, ada juga 3 kali ketemu. Nah, kenapa saya bilang ambil di minggu ketiga atau minggu terakhir? Karena biar anak itu tidak menonton atau bosan. Karena saya pernah lihat pembina OSIS terdahulu membuat rencana, coba kita jalan sehat belajar dari hari Kamis. Saya sempat berpikir, wah jalan sehat juga enak juga. Coba kita gali lagi, coba permainan tradisional kita hidup lagi. Gitu. Jadi kenapa saya bilang di hari Kamis ya? Karena hari Kamis itu pas pakaian olahraga, anaknya juga bisa mendapatkan fisiknya, tidak terutama dengan senam saja fisik itu, kebugarannya tidak bisa dengan senam saja, bisa kita alihkan dari jalan sehat tadi, permainan tradisional tadi. Oke, untuk rencananya ya mungkin di semester 2 ke depan mungkin ya, kalau direncanakan di semester 2 ke depan mudah-mudahan diterima program kami ini dan menarik lagi peserta didik untuk mengenal dan mendalam permainan tradisional ini. Ya, mungkin ada lagi dari ya. Baik, terima kasih Pak Ahmad sewaktu dan kesempatannya. Dari rencana tindak lanjut yang sudah Pak Rahmat paparkan tadi, yang ingin saya tanyakan, apa dampak positif yang dapat peserta didik dapatkan dari permainan tradisional ini? Terima kasih Pak Rahmat. Oke, terima kasih Bu Maya. Bagus sekali pertanyaan Ibu. Dari pertanyaan itu tadi, memang dampak negatif ataupun dampak positif pasti ada dalam kita melakukan program apapun, ya, tanpa terkecuali dari program yang kami buat ini. Dampak positifnya, anak-anak bisa mengenal lagi permainan tradisional itu dan bisa memahami kenapa saya tidak pernah belajar lagi permainan tradisional. Karena apa? Pulang sekolah pasti yang dicarinya bukan makan, tetapi HP atau gadget. Gitu. Dampak positifnya kita mengenali siswa itu sangat manfaat sekali, positif sekali untuk mengenal siswa. Oh, berarti permainan tradisional ini bukan hanya sekedar tarik tambang saja, apa bakia, enggrang, ya, gombak sodor itu saya sudah praktekkan, sudah ajarkan. Lebih enak, lebih senang, ya, tanpa menggunakan alat yang lebih besar. Karena untuk saya, kenapa saya tadi tidak masukkan aset yang menimbulkan dengan pendanaan? Karena apa? Tak perlu besar-besar, karena gobak sodor itu bisa dimodifikasi, bakiak juga bisa dimodifikasi, enggrang juga bisa dimodifikasi, ya. Mungkin itu dampak positif. Kalau negatifnya saya kira kecil. Tapi kalau kita di wilayah warga Sukawati ya, anak-anak itu pasti tidak terkontrol, ya, pengen ke sana ke situ ke sini ya. Itu kalau kegiatan seperti ini memang bisa kita atasi, nanti kita bekerja sama-sama. Mungkin ada lagi dari anak-anak? Sudah. Tidak ada? Cukup. Kalau tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan program dari kami. Mungkin ada hal yang salah saya berbicara, ada hal salah saya berkata. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.